Salam selamat pagi warga kerajaan yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan kami di acara Voice of Victory, renungan pagi. Dan sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kemana ku dapat mencari? Siapakah yang dapat mengerti selain Engkau, Yesusku? Terlebih dalam Kau mengasihiku, begitu banyak ku lalui. Namun ku tahu satu hal yang pasti, kemanakah ku harus berlari? Padamu ku temukan kasih sejati. Tak ada yang dapat hentikan kasih-Mu, tak ada yang bisa gantikan cinta-Mu. Kuasa-Mu ajaib di hidupku, pertolongan-Mu sempurna atas hidupku. Dunia tak bisa gantikan kasih-Mu, pengorbanan-Mu bukti nyata cinta-Mu. Hanya dalam-Mu ku temukan kasih yang tak terbatas, tak tertandingi, Yesusku. Kemana ku dapat mencari? Siapakah yang dapat mengerti selain Engkau, Yesusku? Terlebih dalam Kau mengasihiku, begitu banyak ku lalui. Namun ku tahu satu hal yang pasti, kemanakah ku harus berlari? Padamu ku temukan kasih sejati. Tak ada yang dapat hentikan kasih-Mu, tak ada yang bisa gantikan cinta-Mu. Kuasa-Mu ajaib di hidupku, pertolongan-Mu sempurna atas hidupku. Dunia tak bisa gantikan kasih-Mu, pengorbanan-Mu bukti nyata cinta-Mu. Hanya dalam-Mu ku temukan kasih yang tak terbatas, tak tertandingi, Yesusku. Kasih-Mu tak terbatas atas hidupku, Tuhan.
yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Baik warga kerajaan, mari kita buka Alkitab kita pagi hari ini yang terambil dari 2 Tawari pasal 7 ayat 14 dan Lukas pasal 4 ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dan Lukas pasal 4 ayat 18 berkata demikian, Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Warga kerajaan Allah yang diberkati Tuhan, di minggu yang kedua ini kita masuk ke tema besar, yaitu bagaimana memulihkan yang rusak dan membebaskan yang tawanan. Warga kerajaan, dunia yang kita tinggal ini sedang mengalami suatu krisis yang begitu besar, di mana hampir di seluruh aspek kehidupan kita melihat begitu banyak krisis, baik dalam keluarga, pemerintahan, gereja, ada begitu banyak krisis yang bisa kita lihat. Dan pada pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan datang kepada kita, bagaimana kita sebagai warga kerajaan melihat dunia yang sementara menghadapi krisis yang begitu besar ini. Kita bisa melihat dalam firman Tuhan tadi di 2 Tawari pasal 7 ayat 14 mengatakan, kalau umatku, luar biasa sekali Tuhan menjawab, kalau umatku, jawabannya, solusinya datang dari pada umatnya itu sendiri, yaitu umat perjanjian, yaitu kita sebagai warga kerajaan. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi penonton setelah kita menerima anugerah, penebusan, pembebasan, keselamatan. Tuhan tidak memanggil kita berhenti sampai di situ. Tapi ada suatu hal yang luar biasa, ada satu tugas yang luar biasa, yaitu agen dari pembaharuan itu, yaitu yang disebut dengan tahun Yobel. Agen-agen Yobel untuk dunia yang mengalami krisis ini. Apa itu tahun Yobel? Kita melihat dalam perjanjian lama, tahun Yobel itu merupakan di mana penghapusan hutang, penghapusan budak itu dibebaskan, bahkan tanah itu dipulihkan. Bukankah ini merupakan satu konkret yang nyata, yang real daripada kerajaan Allah? Yaitu suatu sistem pemerintahan, suatu keadaan yang dimana keadaannya warganya itu makmur, sentosa, dan penuh dengan damai sejahtera. Di sini kita bisa melihat bahwa
Satu kebenaran tadi kita lihat dalam Lukas pasal 4 ayat yang 18 mengatakan Yobel itu adalah di dalam Kristus itu sendiri, yang mengatakan bahwa roh Tuhan ada padaku dan tahun rahmat Tuhan itu sudah ada. Berarti tahun Yobel itu ada di dalam Kristus Yesus itu sendiri, dan kita sebagai warga kerajaan Allah memiliki roh itu yang ada bersama-sama dengan kita. Maka kalau roh itu ada di dalam kita, maka kita pun adalah agen dari pembebasan itu. Dan kita akan bisa melihat di sini pagi hari ini kita sama-sama belajar apa yang harus kita lakukan, yang Tuhan minta pada pagi hari ini. Yang pertama jelas sekali tadi kita baca bagaimana apabila umatku merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, maka Tuhan akan memulihkan. Dimulai dari kita sendiri, dimulai daripada Bapak Ibu dan saya sebagai warga kerajaan yang sudah ditebus, yang sudah diampuni. Sebuah perubahan yang besar tidak dimulai dari sesuatu yang besar, tapi dimulai dari perubahan yang kecil, yaitu kita mau bertobat dan merendahkan diri. Berapa banyak daripada setiap kita warga kerajaan Allah akhir-akhir ini kita sungguh-sungguh mau datang di hadirat Tuhan. Kita punya waktu yang khusus untuk sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, merendahkan diri kita, memiliki hati untuk memulihkan, bahwa memiliki hati untuk berpikir tentang dunia yang penuh dengan krisis saat ini. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk kita menerima sesuatu yang baik daripada Dia. Dia mau kita juga membagikan apa yang sudah kita terima daripada Tuhan. Tapi itu mulai daripada kita yang mau merendahkan diri kita, menantikan apa yang Tuhan mau. Dunia sekarang menantikan pernyataan anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah, untuk menyatakan terang, untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan telah ada. Karena itu bangkitlah, jadilah terang, sebab dunia menantikan kesaksian yang hidup daripada kita. Dan dimulai dari hati yang mau merendahkan diri, menantikan apa yang Tuhan mau. Dan yang pasti kita diutus Allah untuk menjadi jawaban yang luar biasa untuk dunia yang sementara menghadapi krisis ini. Dan biarlah pagi hari ini kita mau teduhkan hati kita mau tenangkan hati kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan mau. Bangkit, jadilah terang, karena roh Tuhan itu ada dalam diri Bapak Ibu dan saya. Dan sekali lagi untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan telah ada. Kingdom itu, nilai kerajaan itu real dan nyata. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan sudah menebus kami, Tuhan sudah memulihkan kami. Tapi ajari kami untuk tidak kami melihat hanya untuk kepada diri kami sendiri. Bahwa ada begitu banyak di luar sana yang membutuhkan orang-orang yang sudah dipulihkan untuk memulihkan. Bahwa dibutuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh mau mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan kami mau menyatakan pribadi Allah itu yang nyata dan hidup itu di dunia yang mengalami kegelapan dan krisis ini. Berkati setiap kami pagi hari ini, apapun yang kami buat, kami lakukan, kami kerjakan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.